Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan dan berdoa kepada Allah semoga dijauhi dari segala mara bahaya, terutama virus corona yang sedang terjadi di seluruh dunia. Anak-anakku, kita hari ini akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Sebelumnya kita ke materi, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, marilah kita bertanya, apa arti Asmaul Husna As-Sami'? Apa bukti Allah bersifat As-Sami'? Baiklah, sudah tahu apa arti Asmaul Husna As-Sami'? Jika belum tahu, marilah kita dengarkan materi berikut ini. Asmaul Husna As-Sami' jika ditulis dalam bahasa Arab yaitu As-Sami'u. Ada tasydid di huruf sinnya, maka harus ditekan langsung ke huruf sin, dimasukkan ke huruf sin. As-Sami'u. Huruf hijaiyah yang terdapat dalam Asmaul Husna As-Sami' adalah alif, lam, sin, mim, ya, ain. Bapak ulangi. Alif, lam, sin, mim, ya, ain. Semuanya berjumlah 6 huruf. Jika 6 huruf ini disusun bisa menjadi Asmaul Husna, yaitu As-Sami'u. Ya. As-Sami'. As-Sami' artinya adalah Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar terhadap segala sesuatu yang belum kita ketahui, baik semua yang akan terjadi ataupun yang dirahasiakan oleh hambanya. Allah Maha mendengar semua yang terjadi di alam semesta. Semua yang terjadi di alam semesta didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran yang didengar oleh makhluknya. Makhluk Allah, baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik manusia ataupun hewan, makhluk tersebut dapat mendengar melalui daun telinga atau telinga yang dimilikinya. Namun Allah Subhanahu wa taala mendengar tidak seperti makhluknya yang mendengar dengan telinganya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mendengar. Allah mendengar setiap perkataan hambanya, baik perkataan yang keras ataupun yang lemah. Perkataan yang keras yaitu yang artinya perkataan yang diucapkan dengan suara yang kencang, atau perkataan yang lemah. Yang paling lemah-lemahnya perkataan adalah saling berbisik. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mendengar suara yang terlintas dalam hati hambanya. Hati hambanya ketika berkata, maka Allah Subhanallah wa ta'ala pasti mendengarnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan harus mawas diri, menjaga diri kita agar tidak dicatat sebagai melakukan perbuatan yang buruk
walaupun hanya melewati atau melalui perantara hati yang tidak diketahui oleh sesama makhluk. Manusia boleh kita bohongi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bohongi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Sami', yang Maha mendengar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rahasiakan, semuanya dapat didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Yang artinya, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan atau malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Surat Az-Zukhruf ayat 80. Anak-anakku, di semester pertama kita sudah belajar tentang rukun iman, yang diantaranya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat ada yang bertugas menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, meniup sangkakala, mencatat amal baik ataupun amal buruk hambanya atau manusia, menanyakan di dalam kubur, menjaga neraka dan menjaga surga. Malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Ini yang kita imani adalah malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat apa yang kita lakukan. Catatannya tidak pernah lupa, catatannya tidak pernah kurang, catatnya pun tak pernah terlewat. Apa yang kita lakukan tercatat rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini firman surat Az-Zukhruf ayat 80 menjelaskan bahwasannya Allah mendengar apa yang dilakukan oleh hambanya, dan setiap apa yang dilakukan oleh hambanya, malaikat-malaikat pun menulisnya, mencatatnya dengan rapi. Jadi tidak ada yang terlewati. Allah Subhanahu wa taala juga mendengarkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu qaribun, dekat terhadap kita. Oleh karenanya, apapun yang terjadi pada kita, baik susah ataupun senang, ketika kita meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, rajin-rajinlah kita berdoa dalam setiap melakukan sesuatu, seperti setelah sholat fardu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa sebelum dan sesudah tidur. Sebelum dan sesudah makan kita pun juga berdoa. Dan jangan lupa ketika kita akan berangkat ke sekolah, kita berpamitan kepada kedua orang tua kita, dan setelah keluar dari rumah kita membaca doa,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam perjalanan menuju sekolah. Itulah anak-anakku materi tentang Asmaul Husna As-Sami. Semoga bermanfaat. Dan di akhir materi ini Bapak memberikan tugas latihan. Ada 3 latihan. Jadi dikerjakan di buku masing-masing dan dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.